Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Saya Bidan Ananda yang bertugas pada shift pagi ini. Ibu dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Hayu tanggal lahirnya Ibu? Baik, Alhamdulillah cocok dengan rekam medis ya Ibu. Ibu, ini nanti saya akan melakukan konseling mengenai KB alami. Nah, untuk prosedurnya sendiri saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan KB alami. Untuk waktunya saya membutuhkan kurang lebih selama 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, ada yang perlu ditanyakan dulu Ibu? Baik, jika tidak ada, Ibu dan Bapak silahkan duduk dengan nyaman agar dapat menerima informasi dengan baik dan benar. Kemudian untuk privasi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir karena privasinya terjaga. Nah, untuk media kita kali ini kita menggunakan lembar balik mengenai KB alami. Nah, bagaimana Ibu? Baik, jika sudah kita bisa mulai dengan baca basmalah ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelum saya menjelaskan mengenai KB alami itu apa, saya akan bertanya beberapa hal kepada Bapak dan juga Ibu. Yang pertama saya akan menanyakan mengenai tujuan Bapak dan Ibu melakukan KB. Kira-kira tujuannya apa ya Bapak, Ibu? Oh iya, baik. Kalau seperti itu, kira-kira Bapak dan Ibu sudah memiliki rencana untuk memilih metode KB seperti apa? Alhamdulillah. Baik, jika Ibu dan Bapak berencana memilih KB alami, nanti saya akan menjelaskan mengenai KB alami agar Bapak dan Ibu bisa memilih dengan lebih mantap dalam menggunakannya. Kemudian, kalau boleh tahu, rencana Bapak dan Ibu ingin memiliki anak berapa ya? Baik, untuk jaraknya sendiri Bapak Ibu, kira-kira dari anak pertama sampai anak selanjutnya kira-kira diberikan jarak berapa ya? Baik, memang dianjurkan jarak antara anak pertama dan selanjutnya itu minimal 2-4 tahun, itu sudah baik. Nah, untuk selanjutnya mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit atau Ibu memiliki penyakit yang beresiko saat Ibu hamil? Seperti HIV atau hepatitis B? Baik, jika tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu sudah sepakat dalam menggunakan metode KB ini? Baik, untuk yang selanjutnya, saya ingin mengetahui, sebenarnya Ibu sudah mengetahui apa KB alami itu? Baik Ibu, benar, memang KB alami itu KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, untuk itu nanti saya akan memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai cara kerjanya, mengenai indikasinya, dan juga keterbatasannya, dan juga manfaat, agar Ibu memilih dengan tepat dan Ibu mantap dalam menggunakan KB tersebut. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KB alami itu apa. Nah, KB alami adalah salah satu upaya untuk mengendalikan kehamilan tanpa alat kontrasepsi. Nah, macam-macam KB alami itu ada 3. Yang pertama, metode MAL atau metode aminorelaktasi. Kemudian yang kedua ada KBA. Di dalam KBA ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada lendir cervix, kemudian ada sistem kalender dan juga ada suhu basal. Kemudian yang ketiga ada metode senggama terputus. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari KB tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KB MAL. Nah, KB MAL ini adalah salah satu upaya dalam mengendalikan kehamilan, dalam mencegah kehamilan dengan mengandalkan pemberian air susu ibu kepada bayinya. Ini sangat efektif apabila digunakan 6 bulan pasca persalinan. Tetapi setelah 6 bulan, ibu harus menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Untuk yang kemudian, metode MAL ini dapat digunakan apabila yang pertama, ibu menyusui secara penuh, bayi berusia kurang dari 6 bulan, ibu belum mendapatkan haid. Nah, yang selanjutnya, cara kerja KB ini, cara kerjanya fisiologi mekanisme penekanan atau penundaan terjadinya ovulasi. Selanjutnya, manfaat kontrasepsi. Manfaat kontrasepsi itu ada 2.
Yang pertama, manfaat kontrasepsi dan juga manfaat non-kontrasepsi. Manfaat kontrasepsi itu sendiri yang pertama, efektivitasnya sangat tinggi sampai dengan 98% 6 bulan pasca persalinan. Kemudian segera efektif untuk digunakan. Kemudian tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping, tidak memerlukan alat atau obat, tidak memerlukan pengawasan medis. Kemudian ekonomis, tidak memerlukan biaya. Nah, untuk yang manfaat non-kontrasepsinya itu juga ada dua, manfaat untuk ibu dan untuk bayi. Yang untuk bayi mendapatkan kekebalan pasif, kemudian asupan nutrisi bayi itu terbaik atau sempurna karena ASI-nya eksklusif. Kemudian bayi terhindar dari kontaminasi susu botol ataupun susu kaleng. Nah, untuk manfaat non-kontrasepsi bagi ibu, yang pertama, mencegah perdarahan pasca persalinan, mencegah terjadinya anemia pada ibu, kemudian meningkatkan hubungan psikologi antara ibu dan juga bayi. Selanjutnya juga dapat mencegah kanker payudara. Nah, itu tadi manfaatnya. Kemudian untuk keterbatasannya KB ini. Keterbatasannya KB ini yang pertama, perlu persiapan saat kehamilan agar setelah persalinan segera menyusui selama 30 menit. Kemudian yang kedua, karena keadaan sosial akan sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, efektivitasnya tinggi hanya sampai ibu mendapatkan haid atau 6 bulan pasca persalinan. Yang keempat, tidak melindungi ibu dari IMS atau infeksi menular seks seperti hepatitis B ataupun AIDS atau HIV. Nah, untuk indikasinya sendiri, indikasi metode ini yang pertama, ibu yang menyusui secara penuh atau ASI eksklusif, kemudian bayi berumur kurang dari 6 bulan, selanjutnya adalah ibu yang belum mendapatkan haid. Nah, apabila ibu ingin menggunakan KB ini, ibu harus yang pertama menyusui secara penuh, tidak terjadwal sesuai dengan keinginan bayi. Yang kedua, biarkan bayi melepas hisapannya sendiri. Jadi tidak ada paksaan untuk melepas ASI-nya. Biarkan bayi untuk melepaskan ASI-nya sendiri, hisapannya sendiri. Yang ketiga, walaupun ibu sakit, ibu harus tetap menyusui. Kemudian ibu harus menyusui pada malam hari agar kecukupan ASI-nya terpenuhi. Yang kelima, apabila ASI berlebih, ibu dapat menyimpannya di lemari es. Selanjutnya yang keenam, ibu boleh memberikan MPASI apabila bayi sudah berumur 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Nah, itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan metode amenorrhea laktasi. Yang kedua adalah metode KBA. Metode KBA ini adalah yang terdiri dari sistem kalender, suhu basal, dan juga lendir serviks. Pada KBA ini, ibu harus mempelajari pola kesuburan ibu dan ketidaksuburan ibu. Efektif bila digunakan dengan tertib dan tidak ada efek samping. Kemudian untuk cara kerja lendir serviks atau disebut dengan MOP, itu dengan menggunakan mukosa lendir serviks. Jadi ibu sepanjang hari harus memeriksa lendir serviks yang keluar dari vagina. Kemudian beri kesimpulan pada malam harinya. Nah, untuk yang sistem kalender, apabila ibu haidnya teratur, masa subur ibu berada di hari ke-12 sampai ke hari 16. Kemudian untuk yang sistem kalender tetapi haid ibu tidak teratur, yang pertama, hari pertama masa subur sama dengan jumlah hari terpendek dikurangi 18. Kemudian hari terakhir masa subur sama dengan jumlah terpanjang dikurangi 11. Nah, selanjutnya adalah sistem suhu basal. Suhu basal ini menggunakan suhu tubuh ibu. Jadi, dengan menggunakan termometer,
pada waktu yang sama, tempat yang sama, biasanya dilakukan setelah ibu bangun tidur pada pagi hari, dilakukan dengan pengukuran suhu ibu. Apabila suhu ibu 6 hari berturut-turut, suhu ibu rendah berada di 36,4 derajat Celcius sampai 36,9 derajat Celcius. Kemudian 3 hari berturut-turut suhu ibu tinggi 36,9 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Maka setelah itu ibu bisa melakukan senggama tanpa alat kontrasepsi. Nah, untuk mekanisme kerja dari KBA ini, ibu dapat melakukan senggama dihindari pada masa subur ibu. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, manfaat dari metode KBA ini yang pertama dapat mencegah kehamilan. Kemudian efektif bila digunakan secara teratur, tidak ada efek samping, kemudian tidak ada resiko terhadap kesehatan. Selanjutnya juga efisien, tidak ada biaya. Nah, untuk manfaat non-kontrasepsinya sendiri, yang pertama, melibatkan suami dalam mengikuti KBA, keluarga berencana alami. Kemudian, ibu yang ingin mempelajari atau mengetahui pola kesuburan atau ketidaksuburan ibu, memungkinkan meningkatkan hubungan suami dan istri. Yang selanjutnya adalah keterbatasan KBA. Keterbatasan KBA ini yang pertama adalah metode MOP apabila digunakan sesuai jadwal, angka kegagalannya sampai 0%. Kemudian yang kedua, keefektivitasnya tergantung dari pasangan, tergantung dari kedisiplinan dan juga ketertiban dalam mengenali masa suburnya. Yang ketiga, perlu ada guru atau pelatih untuk KBA ini, tetapi bukan dari tenaga medis. Kemudian, perlu diperlakukan pelatihan untuk mengenali pola kesuburan dan ketidaksuburan pada ibu. Kemudian, pelatih KBA harus bisa memotivasi pasangan agar selalu mematuhi peraturan. Nah, untuk selanjutnya adalah indikasi penggunaan KBA. Yang pertama, semua perempuan dalam masa reproduksi. Kemudian, semua perempuan dengan berapapun paritas termasuk nulipara. Selanjutnya adalah perempuan gemuk ataupun perempuan kurus, perempuan yang merokok, kemudian perempuan yang tidak bisa menggunakan metode KB lain, kemudian pasangan yang taat beragama atau tidak mau menggunakan metode KB lain. Yang selanjutnya, pasangan yang termotivasi untuk mengenali pola kesuburan dan ketidaksuburan pada ibu sendiri. Kemudian, pasangan yang pantang senggama lebih dari 1 minggu. Nah, apabila ibu ingin menggunakan KBA ini, yang pertama, ibu dalam menggunakan metode lendir serviks, ibu harus memantau lendir serviks yang keluar dari vagina sepanjang hari dan mengambil keputusan pada malam hari. Yang kedua, ibu harus bisa mengenali pola masa kesuburan ibu dan juga ketidaksuburan ibu. Pola kesuburan ibu selalu berubah, tetapi pola ketidaksuburan ibu tidak pernah berubah-ubah. Jadi ibu harus bisa mengenali. Yang keempat, catatan yang sederhana dan juga tepat adalah kunci keberhasilan dari metode KBA ini. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu ditanyakan dulu mengenai metode KBA ini? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu senggama terputus. Senggama terputus adalah metode sederhana di mana alat kelamin pria atau penis dikeluarkan sebelum terjadinya ejakulasi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, alat kelamin pria atau penis dikeluarkan sebelum merasa ejakulasi dari vagina sehingga sel sperma dan sel ovum tidak bertemu dan dapat mencegah terjadinya
kehamilan. Selanjutnya adalah manfaat kontrasepsi senggama terputus. Manfaat kontrasepsi senggama terputus ini yang pertama, efektif bila digunakan dengan benar. Tidak mengganggu produksi ASI. Dapat dilakukan kapanpun. Tidak memerlukan biaya. Kemudian tidak ada efek samping lainnya. Selanjutnya, dapat digunakan untuk metode KB lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keterbatasan. Nah, keterbatasan ini efektivitasnya sangat tergantung kepada kesediaan pasangan untuk melakukan metode KB ini. Penelitian dari 4-27 kehamilan per 1000 perempuan per tahun. Selanjutnya, efektivitasnya akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam masih melekat pada ujung penis. Selanjutnya, memutus kenikmatan hubungan seksual. Untuk indikasinya, yang pertama, suami yang ingin berpartisipasi aktif dalam KB. Kemudian, pasangan yang menunggu kontrasepsi yang lain. Pasangan yang membutuhkan metode kontrasepsi segera. Kemudian pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak teratur. Kemudian pasangan yang membutuhkan metode pendukung. Selanjutnya pasangan yang taat beragama atau tidak ingin melakukan metode yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya, apabila ibu ingin menggunakan metode ini, ibu dan suami harus saling bekerja sama. Kemudian yang kedua, suami harus mengosongkan kandung kemih sebelum melakukan senggama dan juga harus membersihkan ujung penis sebelum melakukan senggama. Kemudian yang ketiga, apabila suami sudah merasa ejakulasi, segera keluarkan penis dari vagina dan tidak boleh terlambat agar tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma, sel ovum atau sel sperma. Kemudian, senggama tidak digunakan atau tidak dianjurkan pada masa subur. Itu tadi mengenai hal-hal KB alami yang sudah saya jelaskan. Apa ada yang kurang dimengerti dari semua KB itu? Ada yang perlu ditanyakan dari Bapak atau Ibu? Baik, jika tidak ada berarti alhamdulillah Ibu sudah paham. Saya beri waktu untuk Bapak dan juga untuk Ibu untuk memilih dan memutuskan menggunakan KB apa dalam KB Bapak dan juga Ibu yang akan digunakan. Saya beri waktu untuk Bapak dan Ibu berdiskusi. Silakan. Baik, berarti Ibu dan Bapak menggunakan senggama terputus dalam KB ya Ibu. Baik, kalau seperti itu, coba Ibu jelaskan mengenai KB senggama itu tadi, bagaimana cara kerjanya dan juga bagaimana apa itu KB senggama terputus. Alhamdulillah berarti Ibu dan Bapak sudah paham. Ibu, kemudian apabila Ibu dalam menggunakan KB ada masalah, Ibu dapat melakukan kunjungan ulang setiap saat. Nah, pesan saya, patuhi peraturan agar efektivitas dalam KB yang Bapak Ibu gunakan tetap tinggi. Nah, bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu. Semoga KB yang Ibu pilih dapat berhasil dan juga efektivitasnya tinggi. Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan dalam penggunaan KB. Saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.